Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi di pembelajaran semester 2 ini dengan Ibu Dwi Lestari Ningsih, mata pelajaran biologi di kelas 10 MIPA ya. Oke, untuk kali ini kita akan membahas materi KD 7 yaitu Kingdom Plantae. Nah, sudah pernah kita pelajari di semester 1 dulu, kita mempelajari objek biologi. Pada hakikat biologi itu ada 5 kingdom ya, 5 kingdom, di antaranya Animalia, Plantae, Fungi, Monera, dan Protista. Nah, sekarang giliran kita membahas materi Plantae atau Animalia. Plantae atau tumbuh-tumbuhan. Oke, lebih sempitnya lagi kita membahas Plantae tentang Bryophyta. Apa itu Bryophyta nanti kita akan uraikan ya. Sebelumnya supaya lebih fokus, nanti sesudah belajar ini diharapkan Ananda bisa mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisi berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Kemudian untuk yang keterampilannya terpaksa belum bisa dilakukan saat ini, ya insya Allah nanti kalau sudah masuk ya untuk kompetensi 48 ini menyajikan laporan hasil pengamatan. Lah ini kan praktek, jadi ini belum bisa. Nah, oke. Berikutnya apa yang sudah kita pelajari dulu tentang Plantae ya, ciri-cirinya ya, pastinya kalian sudah memahami ya, di semester 1 sudah dipelajari, yaitu multiseluler. Nah, masih ingat ya, multiseluler itu maksudnya tubuhnya terdiri atas banyak sel. Kemudian eukariot itu masih ingat, eukariot itu adalah di dalam selnya memiliki inti yang bermembran, jadi intinya punya membran. Nah, ini mengingat lagi ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu kita sudah akrab sekali dengan tumbuhan ya. Ini ada contoh gambarnya. Warnanya pasti ada warna hijau. Kenapa demikian? Karena memiliki klorofil ya. Ini. Kemudian dampak dari klorofil yang dimiliki itu nanti tumbuh-tumbuhan itu dapat melakukan fotosintesis. Nah, dampaknya Ibu nggak perlu menjelaskan lagi ya, fotosintesis itu apa gitu ya. Oke, nanti kalau lupa tanya saja ya. Bertanya pada pembelajaran melalui nggak, maksud saya itu menggunakan WA seperti biasa itu ya. Kalau misalnya agak kesulitan tanya-tanya gitu. Kemudian dilihat dari dinding selnya itu memiliki dinding sel ya. Dinding sel itu yang tebal di bagian pinggirnya itu kalau kita mengamati ya. Sayangnya semester 1 kemarin kita sudah mengalami pandemi sehingga kita tidak bisa melakukan praktek ya. Nanti insya Allah kedepannya kita coba untuk praktek ya, melihat bagian-bagian sel tumbuhan. Kemudian berikutnya dapat menyimpan karbohidrat ya. Karbohidrat misalnya beras ya, padi, singkong itu kan karbohidrat. Oke. Kemudian tumbuhan itu memiliki bagian tubuh bernama ya, memiliki organ tubuh namanya akar, batang, dan daun. Ini saya kira kalian sudah tidak asing lagi ya kalau bagian-bagian seperti ini. Ya. Oke. Nah, kemudian pengelompokan Plantae. Nah, ini tumbuh-tumbuhan yang banyak sekali itu nanti digolongkan menjadi beberapa bagian. Ya, yang pertama itu berdasarkan alat reproduksi. Jadi ada tumbuh-tumbuhan yang menggunakan, yang sudah akrab adalah menggunakan biji ya. Tumbuhan berbiji kalian pasti sudah kenal, di sekitar kita banyak sekali ya. Tumbuhan berbiji, terus karena apa? Banyak buah-buahan bijinya ada di dalam buahnya itu ya, daun buah ya. Oke, terus yang satunya yang menggunakan spora. Adapun untuk spora ini kalian juga sudah pelajari pada waktu membahas jamur ya. Ini merupakan alat reproduksi pada kelompok tertentu. Ya, spora itu
merupakan alat reproduksi pada kelompok Bryophyta dan Pteridophyta. Seperti apa sih Bryophyta dan Pteridophyta, nanti kita contohkan. Kemudian tumbuhan biji sudah banyak yang memahami. Untuk tumbuhan berbiji itu ada dua kelompok ya, dua kelompok besar ya. Yang pertama Gymnospermae. Nah, ini maaf salah ketik ya. Gymnospermae ini tumbuhan biji terbuka, dan Angiospermae tumbuhan biji tertutup. Nah, kemudian satunya itu yang berdasarkan pembuluh angkut. Pembuluh angkut. Jadi ada yang tumbuhan sederhana itu tidak memiliki pembuluh angkut. Nah, pembuluh angkut yang kita kenal apa? Xilem, phloem, itu ya di SMP insya Allah sudah dipelajari ini ya. Yang tidak memiliki itu dijuluki Atracheophyta ya. A artinya tidak. Nah, trachea itu lorong ya. Nah, kayak tenggorokan kan lorong ya. Oke, tidak berpembuluh angkut. Yang mana saja sih yang termasuk tumbuhan Atracheophyta? Itu contohnya kelompok lumut ya, kelompok lumut atau Bryophyta. Kemudian yang kedua Tracheophyta. Tracheophyta itu tumbuhan yang berpembuluh angkut, jadi sudah memiliki xilem dan phloem. Yang mana yang memiliki meliputi Pteridophyta atau tumbuhan paku, kemudian yang B Spermatophyta atau dijuluki Anthophyta. Anthophyta itu tumbuhan berbunga. Kalau Spermatophyta itu tumbuhan berbiji, reproduksinya melalui peristiwa peleburan spermatozoid dan ovum. Nah, ini mungkin masih banyak yang asing, nanti kita akan pelajari satu persatu ya, satu persatu. Sekarang kita akan mempelajari yang sebagian kecil saja dulu. Nah, ini gambarannya yang tadi ya, dari kelompokan tadi, kerajaan tumbuhan itu Bryophyta. Ini contohnya seperti ini. Pasti kalian pernah menemui di lingkungan ya, apalagi di musim-musim hujan begitu ya. Banyak. Kemudian yang tengah yang Pteridophyta atau kelompok paku-pakuan. Contohnya ini apa ini namanya ini? Tumbuhan paku ya, tumbuhan paku tanduk rusa. Oke. Itu nama daerah ya. Kemudian yang Spermatophyta ini tumbuhan berbiji. Nah, biji bisa dibentuk melalui bunga. Nah, ini ada tumbuh-tumbuhan berbiji itu. Contohnya yang berbunga-bunga seperti ini. Nah, oke, ini ada bijinya. Oke. Nah, berikutnya kita akan membahas sedikit tentang Bryophyta dulu ya, karena waktunya nggak mungkin bahas banyak ya. Nah, ini macam-macam Bryophyta seperti ini. Nah, ini suka di daerah-daerah lembab itu banyak sekali tumbuh merajalela ya. Oke, ada macam-macamnya seperti ini. Nah, sekarang apa sih ciri tumbuhan Bryophyta atau lumut itu? Nah, ciri khasnya apa? Ya, sama seperti tumbuh-tumbuhan tingkat tinggi, ya berklorofil, dapat fotosintesis, multiseluler dan eukariotik. Nah, kemudian ini yang spesial apa? Tidak memiliki pembuluh angkut. Ya, berupa xilem dan phloemnya itu tidak ada, tidak punya. Mesti muncul masalah ya. Kalau tidak punya pembuluh angkut, terus ngangkutnya bagaimana? Nanti Ibu jelaskan di bagian bawah ada ya, terus lewat apa begitu, mengalami peristiwa apa. Kemudian juga ciri lainnya mengalami pergiliran keturunan, kemudian reproduksinya bisa secara seksual dan aseksual. Kita kupas satu persatu ya. Oke. Nah, tadi dikatakan tumbuhan lumut itu belum memiliki organ yang sejati. Kalau sejati itu bagaimana sih? Nah, maksudnya sejati itu memiliki struktur yang sempurna, yang komplit. Ya, mungkin waktu SMP pernah mendapatkan gambaran anatomi tumbuhan daun mangga begitu ya. Daunnya itu berlapis-lapis, epidermis atas, terus kemudian ada jaringan palisade, jaringan tiang, jaringan bunga karang dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini lumut ini tampilan tumbuhan lumut melalui mikroskop ya, melalui mikroskop. Nampaknya terlihat jelas seperti ini. Nah, ini model daunnya seperti ini. Terus batang. Nah, oke. Kalau pada waktu mengamati di bawah mikroskop ketika membuat irisan
daun apa, rudiscolor atau apa, itu kalau ketebalan sedikit tidak bisa tembus, tidak bisa melihat sel-selnya. Tapi ini Ananda bisa lihat ini yang helaian daunnya ini terlihat sekali ada ruang atau rongga-rongga ini. Ini menunjukkan apa? Kalau selnya itu tidak bertumpuk-tumpuk, tidak berlapis-lapis, dari atas ke bawah hanya satu lapis. Nah, itulah yang dikatakan sangat sederhana, sehingga tidak bisa dianggap sebagai organ. Karena organ itu kumpulan dari beberapa lapis, dalam hal ini kalau daun, ya. Oke, batangnya juga simple, ya. Bentuk selnya masih sama saja. Oke, nah tadi dikatakan bahwa kalau tidak punya xilem fluem terus bagaimana ngangkut-ngangkutnya ini, ya kan. Tumbuhan itu butuh transportasi, mengangkut unsur hara dari tanah gitu ya, atau memindahkan unsur-unsur dari sel satu ke sel lain, ke bagian dari bagian tubuh satu ke bagian tubuh lain. Nah, itu bagaimana caranya? Oke, yang pertama untuk mengangkut air. Untuk mengangkut air itu melalui peristiwa osmosis. Nah, osmosis itu peristiwa apa sih? Peristiwa fisika ya, peristiwa alam, ilmu di dalam ilmu alam. Sudah pernah dijelaskan ya oleh guru fisika. Baiklah, untuk mengingat kembali, yang namanya osmosis itu merupakan pembauran dari dua larutan yang berbeda kadar atau konsentrasinya. Ya, mudahnya kalau osmosis itu perpindahan cairan dari kadar air yang tinggi menuju kadar air yang rendah. Berarti dari yang encer menuju yang pekat. Namun ini ada syaratnya, harus melalui membran yang bersifat semi permeabel. Nah, ini Ibu sudah pernah jelaskan ya kemarin waktu membahas protozoa, amuba gitu ya, fungsi vakuola kontraktil ya. Oke, nanti ditengok kembali materinya. Nah, oke, yang berikutnya kalau mengangkut mineral bagaimana caranya? Melalui peristiwa difusi ya. Sekarang untuk membedakan, mungkin kadang kalian masih kebingungan ya, difusi dan osmosis kadang kacau gitu ya. Gampang saja untuk difusi itu contohnya apa? Orang membuat teh manis. Ya, teh manis itu ya, semula ada air teh dikasih gula. Nah, itu nanti yang tampil apa? Gulanya itu akan tambah besar atau malah hilang. Nah, ternyata gulanya menjadi larut. Gula itu kan lebih pekat. Ya, air lebih encer, sehingga terjadi pembauran dari gula yang kristal akhirnya menjadi halus dan airnya menjadi manis. Nah, ini peristiwa difusi. Jadi yang dipindahkan apa? Zatnya. Zat yang terlarut itu pindah ke konsentrasi yang rendah. Nah, kemudian berikutnya reproduksi pada lumut. Nah, reproduksi lumut itu juga dua macam, ada aseksual, ada seksual. Ya, untuk aseksual itu macam-macam, bisa menggunakan tunas pada pangkal batang, menggunakan stolon atau sambungan antar batang, potongan cabang-cabang. Protonema itu apa sih ya? Protonema itu pertumbuhan dari spora. Tadi spora tadi ya, spora pecah tumbuh jadi protonema. Kemudian protonema yang putus-putus. Nah, juga ada yang membentuk kuncup. Kemudian yang seksual itu sudah mengalami peleburan atau penyatuan ya, spermatozoid yang dihasilkan oleh bagian anteredium dan ovum yang dihasilkan oleh archegonium. Dan itu nanti akan mengalami pergiliran keturunan antara gametofit dengan fase sporofit. Nah, pergiliran keturunan itu gantian antara generasi atau keturunan penghasil gamet atau gametofit dengan keturunan penghasil spora atau sporofit. Nah, kemudian berikutnya, ini berdasarkan kedudukan gametanianya dibedakan menjadi dua, ada lumut berumah satu, ada lumut berumah dua. Oke, kalau berumah dua itu terpisah antara jantan dan betina.
Nah, berikutnya ini untuk membahas masalah metagenesis itu kita harus mengenal dulu ada fase masa gametofit, ada masa sporofit. Gampang mengingatnya, kalau gametofit itu berasal dari kata gamet ya. Fit itu tubuh, berarti tubuh penghasil gamet. Nah, gamet itu apa? Ya, udah kenal kan? Sel kelamin. Oke, sel kelamin ada dua macam yang dihasilkan di bagian atas tumbuhan lumut, namanya gametangium. Kemudian gametangium itu ada yang menghasilkan spermatozoid, ada yang menghasilkan ovum. Yang menghasilkan spermatozoid ini gambarnya kanan ini nanti menghasilkan spermatozoid, disebut dengan bagian anteridium. Anteridium, an itu jantan, oke ya, gampang ya. Kalau yang betina namanya archegonium, ini di tengah ini, archegonium. Oke, ini menghasilkan sel betina. Oke, berikutnya ini metagenesis itu dilihat dari siklus hidupnya. Ya, siklus hidupnya atau pergiliran keturunannya ini bisa dilihat seperti ini. Coba yang pertama, ini ada gametofit si penghasil gamet. Nah, yang atas ini anteridium ya, an jantan menghasilkan apa? Nah, spermatozoid. Nah, kemudian yang ini archegonium menghasilkan ovum. Nah, kemudian untuk mengalami peristiwa peleburan harus ketemu. Bagaimana caranya? Biasanya ini dibantu oleh kondisi air. Nah, sehingga kalau keadaannya lembab berair, musim hujan, ini spermatozoid itu berenang menuju archegonium. Kemudian ketemu dengan ovum di dalam, terjadi peristiwa peleburan, pembuahan, namanya fertilisasi. Nah, terus fertilisasi ini hasilnya berupa sigot. Nah, udah paham ya, sigot. Sigot ini akan tumbuh menjadi seperti ini. Nah, strukturnya seperti setangkai bunga yang masih kuncup. Nah, gini. Nah, di dalamnya ini ternyata dia akan menghasilkan spora. Nih lihat, menghasilkan spora melalui peristiwa pembelahan. Ini mitosis, ini meiosis. Nah, gitu ya. Oke. Nah, melalui peristiwa ini akan terbentuk spora. Nah, sekarang kalian sudah jelas ya. Ini bagian ini namanya penghasil gamet. Nah, tadi tubuh tumbuhan lumut itu ternyata yang menghasilkan gamet. Kalau yang ini, yang setangkai bunga ini namanya sporofit, penghasil spora ya, penghasil spora. Gampang ya, ini gametofit, ini sporofit. Nah, maka ini munculnya secara bergantian sehingga disebut dengan pergiliran keturunan. Sesudah muncul gametofit nanti akan memunculkan sporofit. Sesudah muncul sporofit akan memunculkan gametofit, demikian seterusnya, tidak muncul bareng-bareng gitu ya. Nah, kemudian ini kalau dibikin siklusnya, dibikin skemanya seperti ini. Ini dimulai dari spora. Spora tumbuh pecah menjadi protonema gitu ya. Nah, protonema tumbuh menjadi lumut. Nah, tumbuh menjadi lumut seperti Oke. Nah, ini jadi tumbuh menjadi tumbuhan lumut gitu ya. Oke, terus habis itu lumut itu ada jantan betina. Nah, ada jantan betinanya. Oke, berarti nah ini. Nah, jadi yang jantan tadi apa? Yang an ya, anteridium. Lah, ini kebalik ya. Kebalik nih skemanya ini Ibu ngambil, nanti diralat ya. Ini anteridium menghasilkan jantan, archegonium menghasilkan yang betina, terbentuk sigot, terus sporogonium ini yang menghasilkan spora. Hasilnya sporangium menghasilkan spora, kembali lagi ke atas menjadi protonema dan seterusnya. Inilah dari daur hidup lumut akan membentuk membentuk skema ya, skema metagenesis. Oke, ini klasifikasi tumbuhan lumut ada 3 macam
ya. Ada yang tipis ini gametofitnya, ini lumut hati hepatikopsida. Silakan dicermati ini ya, lembarannya ini berbentuk lembaran. Kemudian yang berikutnya lumut daun. Apa khasnya lumut daun? Lumut daun ini yang apa namanya, daun-daunannya kelihatan jelas seperti ini ya. Kelihatan jelas bentuk daunnya walaupun kecil tetapi jelas. Kemudian yang satunya lagi Anthoceratopsida. Anthoceratopsida ini adalah lumut tanduk ya. Lumut tanduk ini kelihatan gimana ini, seperti dianggap seperti tanduk ya. Dianggap seperti tanduk. Oke. Nah, ini contoh-contohnya dari kelas Bryopsida. Ya, ini yang lumut apa ini? Lumut daun, kelihatan jelas. Ini sporofit apa, kotak sporangium yang diperbesar pakai mikroskop kelihatan seperti ini. Kemudian ini yang lumut hati tadi ya, lembaran-lembaran seperti ini. Oke. Kemudian yang terakhir ini adalah ini lumut hati ini. Nah, kemudian habis ya. Oke. Ini yang lumut tanduknya ada di bawah. Nah, nih lumut tanduk ya, kelihatan ada apanya, tanduk-tanduknya. Oke. Ini hanya contoh-contohnya saja. Nah, contoh jenis-jenis lumut gitu ya. Nih, ini yang lumut tanduk, kelihatan tanduk-tanduknya. Ya, jadi menyerupai hepatitis C, seperti lumut hati, lembarannya gametofit. Sporofitnya membentuk kapsul ya, ini ya, yang seperti tanduk ini ternyata merupakan sporofit ya, penghasil spora. Contoh spesiesnya Anthoceros levis. Nah, gitu ya contoh-contoh tumbuhan lumut. Nah, kemudian kira-kira lumut di bumi itu ada gunanya enggak sih? Lumut itu ada gunanya enggak? Nah, ada ya. Kira-kira apa gunanya lumut? Nah, gunanya lumut ini ada manfaat lumut. Ya, misalnya Marchantia polymorpha sebagai obat sakit lever, sphagnum pengganti kapas atau pembalut. Bisa untuk kalau menutupi permukaan itu bisa untuk mengurangi erosi, dan mungkin kalian bisa meneliti, barangkali nanti akan ketemu lumut-lumut yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal pada manusia. Nah, saya kira cukup sekian. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Kalau lupa ditengok lagi ya. Kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.